Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk Veracity, kemudian kita juga akan membahas untuk Neiro dan juga Mudeng ya. Ini lumayan banyak di request sama teman-teman di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget yang udah komen ya. Veracity katanya longsor teman-teman. Jadi kita akan coba untuk update, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Veracity hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp34,36. Secara movement dalam 24 jam terakhir masih turun sekitar 17%. Kemarin juga secara pergerakan Veracity ini lumayan bagus. Tapi tiba-tiba ada semacam dump yang terjadi di jam 4 pagi ya. Ya, jam 4 pagi itu drop marketnya, terus closingnya negatif kemarin, dan hari ini pun juga ternyata berlanjut masih dalam fase koreksinya. Sebenarnya ada apa? Nah, kalau kita lihat dari beberapa faktor, sebenarnya di Twitter rata-rata beritanya positif ya. Mereka ada kerjasama berpartner dengan Sun Chain AI, yang mana ini adalah project gaming AI layer kedua yang disupport langsung oleh Veracity sebagai partnernya, seperti itu. Kemudian mereka juga ada listing di sebuah exchange ya, namanya let'sexchange.io, di mana teman-teman bisa swap di sini token Ethereum kalian menjadi token Vera ya, sehingga bisa meningkatkan liquidity sebenarnya gitu. Kemudian juga dari berita yang lain, mereka ada kerjasama dengan MAIV Finance, di mana ini merupakan sebuah project private equity on-chain, teman-teman, yang mana berfungsi untuk mengadopsi project dari Vera Player ya, untuk meningkatkan infrastrukturnya. Dan ini sebenarnya beberapa peningkatan di bidang reward asset dari Veracity. Nah, dari beberapa berita tersebut harusnya kan positif ya untuk market. Tapi ada satu berita di mana OKX berencana untuk mendelisting futures Veracity. Jadi Veracity di market futures di OKX bakalan didelisting. Mestinya sih market nggak lebay ya untuk ngedam sampai segitunya, tapi ternyata beneran. Ini beritanya diumumkan tanggal 9 gitu, tanggal 9 Mei, tepat di hari Veracity ini mengalami penurunan. Jadi kalau opini saya sih belum tentu ini merupakan berita penyebab Veracity turun, tapi Veracity turun bertepatan dengan diumumkannya delisting untuk futures di OKX. Mereka atau dua koin ini ya akan di delisting itu tanggal 13 Mei, tapi diumumkan tanggal 9 dan menyebabkan harganya negatif. Kalau kita lihat secara historical data, sebenarnya Veracity ini di bulan Mei itu lumayan negatif. Dimana selama bulan Mei, sejak dia diperdagangkan bukan tanggal, tapi tahun 2019, itu selalu negatif. Khusus di bulan ini, Veracity udah naik sekitar 21%, dan mungkin masih akan punya peluang untuk menorehkan tren positif di bulan ini. Bulan Juni dan Juli biasanya agak sedikit lebih baik secara rekor, tapi ini tidak menjamin di semua tren pergerakan dari Veracity positif. Seperti itu. Kalau kita lihat juga dari beberapa faktor lain seperti bagian holder, Veracity ini holdernya masih tetap stay ya, pegang tokennya. Begitu pula dengan beberapa exchange seperti KuCoin, Crypto.com, Maxi, Bybit, itu rata-rata masih melakukan akumulasi pada Veracity. Jadi sebenarnya Veracity ini masih lumayan oke. Gitu. Kalau kita lihat dari beberapa faktor tersebut sih, menurut saya bukan merupakan sebuah faktor pasti kenapa Veracity turun. Namun ada peluang mengarah kepada potensi delisting yang akan meluas ke market spot. Gitu. Karena futures biasanya adalah indikasi awal. Selama sebuah koin masih menguntungkan untuk exchange tersebut, mereka masih akan tetap mempertahankan. Tapi kalau pasarnya udah sepi, ya ibarat teman-teman jualan
tapi produk yang kalian jual tersebut kurang laku, otomatis kan teman-teman juga ya mending diganti aja dengan produk yang baru atau produk yang lain. Seperti itu ya. Nah, gitu juga exchange. Exchange itu ibaratnya toko, teman-teman. Jika ada sebuah koin yang volume pedagangnya terus kecil, itu exchange-nya rugi hitungannya. Gitu. Mending dia listing koin-koin yang lebih baru atau koin-koin lain yang permintaannya lebih baik, sehingga itu akan membuat transaksi makin banyak di exchange tersebut dan mereka dapat fee dari sana gitu. Jadi ya itu adalah faktor, that's why pergerakan dari Veracity agak cenderung koreksi atau turun ya. Nah, kalau kita lihat secara movement, sebenarnya pergerakannya lumayan negatif lah kalau kita perhatikan. Padahal Veracity ini sudah mulai bullish itu sejak tanggal 6 April 2025. Pelan-pelan bertahap bullish sampai akhirnya di tanggal 9 kemarin menyentuh area 0,0042 dolar. Namun karena ada flash dump ya turun sampai 0,002 dolar di harga sekarang. By the way, harga dari Veracity sudah berada di area support untuk level saat ini. Volume smart money-nya kosong dalam beberapa waktu terakhir, mengindikasikan memang dua hari perdagangan ini tekanan jual masih cukup tinggi dan ini benar-benar tiba-tiba seperti itu. Dan dari saya sih melihat momentum kali ini mungkin akan menjadi momentum yang cukup krusial untuk Veracity. Jika dia mampu mempertahankan area 0,002, next target bisa aja naik retrace sampai 0,003 dolar. Ini bisa di take note sebagai area menarik untuk memperhatikan Veracity di area 0,003. Kalau dia bisa menyentuh level tersebut, mungkin masih bisa lanjut naik sampai 0,004. Tapi itu probability-nya mungkin akan sedikit lebih kecil. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga dari peluang jika Veracity turun di bawah dari 0,002, maka next targetnya bisa ke 0,0012. Boleh teman-teman pantau area tersebut. Secara jangka pendek sih sementara ini masih belum terlalu baik. Itu ya buat Veracity. Next kita akan membahas Neiro. First Neiro on Ethereum. Hari ini sudah naik sekitar 11%. Dan kalau kita lihat di bulan ini saja, Neiro sudah mencapai kenaikan sampai 114%. Congratulations buat teman-teman yang memang sudah sempat melakukan akumulasi di awal bulan Mei ini. Gitu. Secara sentimen data tidak terlalu gimana-gimana ya dari prospek dari pergerakan overall masih cenderung baik untuk Neiro. Dari segi holdernya pun juga kalau kita perhatikan mereka sangat aktif diperdagangkan di Binance, salah satu crypto exchange yang paling besar ya, dan so far dilihat dari proses akumulasi sementara ini lagi distribusi di bulan Mei tanggal 9 ini justru trader pada banyak yang udah mengambil profit gitu. Banyak bukan berarti semua, tapi ya bertambah lah jumlahnya. Kalau kita lihat dari kepemilikan wallet yang lain, ini masih dalam proses akumulasi dan juga di beberapa wallet sendiri juga masih ada yang mau dengan antusias melakukan pembelian pada Neiro. Ini juga ada whales yang beli tanggal 6 Mei. Terus diakumulasi sampai dengan 9 Mei kemarin. Jadi bisa dibilang masih diminati nih kayaknya untuk Neiro. Sementara di Twitter mereka masih aktif membagikan postingan-postingan. Views-nya sometimes banyak, sometimes juga enggak. Gitu. Kalau kita lihat dari exchange yang sudah bisa memperdagangkan, sudah ada di Binance, Bybit, OKX, Bitget, Maxi, Get.io, KuCoin, BingX, dan kawan-kawan. Lalu gimana untuk pergerakan harga dari Neiro? Jika kita perhatikan sih secara pergerakan harga, Neiro ini udah menunjukkan indikasi koreksi. Secara movement di time frame daily, pergerakannya ini memang udah terpantau naik ya, teman-teman. Dan dia ada pattern yang cukup menarik kalau kalian perhatikan. Yes, pattern inverse head and shoulders. Baru aja di breakout area 0,03 kali 3 dolar. Ya, 0,0003 dolar sudah di breakout. Dan biasanya sih untuk proses inverse head and shoulders ini bisa saja membuka peluang untuk kenaikan yang lebih tinggi. Next target bisa ke 0,006498 dolar. Atau mungkin lebih-lebih bisa naik ke resistance kisaran 0,0007 dolar. Itu secara movement sih volume perdagangannya naik, smart money nggak terlalu naik signifikan, tapi
bisa menjadi sebuah indikasi awal yang baik untuk Nero. Untuk jangka pendek, kemungkinan ada potensial koreksi. Boleh diperhatikan area $0,00003 sebagai areal support ya. Seandainya kalau level tersebut mampu dipertahankan, masih akan sangat punya peluang untuk naik sampai $0,0007. Ekspektasinya seperti itu, semoga aja pola ini benar-benar terkonfirmasi. Sementara ini sih di time frame 4 jam kelihatan agak sedikit positif ya, gitu. Itu buat Neiro untuk maksimum supply. Neiro ini di 420 miliar token dan sudah tercapai. Jadi harusnya nggak akan ada unlock ataupun inflasi yang berpotensi. Gitu. Kalau secara rekor sih di bulan Mei ini kita positif. Mungkin akan lanjut bulan Juni dan Juli ya, karena secara record belum tercatat teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara historical, bulan Agustus, September, dari Nero ini udah naik sampai ribuan persen ya, 1000 dan 2000%. Next kita akan bahas si Mudeng. Mudeng hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp2.000. Secara movement dia udah naik 187% dalam 7 hari terakhir. Wow, kenaikan yang sangat signifikan untuk sebuah meme token. Mudeng ini sudah mencapai maksimum supply-nya by the way, jadi nggak perlu khawatir sama inflasi. Terus kalau kita perhatikan, exchange yang melisting sudah ada di Coinbase, OKX, Gate.io, Maxi, BitGet, KuCoin, dan kawan-kawan. Kalau kita lihat dari platform Twitternya sih, dia engagementnya masih bagus, masih ada beberapa update terkait dengan si anak kudanil yang bernama Mudeng di Thailand ini ya, teman-teman, yang sangat-sangat viral, dan langsung dibikinkan meme tokennya. Ini saat si Mudeng merajuk ya. Ya itu teman-teman. Jadi bisa dibilang salah satu popular meme yang juga tidak disangka-sangka sempat mencuri banyak perhatian. Nah, kalau kita lihat dari aspek yang lain, Mudeng ini di-hold oleh satu wallet besar dengan kepemilikan sampai 10% dari total Mudeng yang ada. Sejauh ini sih ada beberapa aktivitas yang dilakukan mentransfer ke wallet nomor 44. Ya, di mana transfer yang terjadi ini saling berkaitan dengan beberapa wallet lain. Ini kalau asumsi saya sih biasanya kalau kayak gini ya, terjadi transaksi-transaksi yang masif seperti ini, umumnya memang Mudeng ini cukup dikendalikan oleh beberapa market maker. Karena menurut saya kalau di koin dengan market cap yang sekitar 300 di peringkat 300 ya di CMC atau market cap sekitar 2 triliun rupiah, itu masih cenderung punya kemungkinan dimanipulasi secara harga. Manipulasi itu jangan selalu dikira negatif. Sometimes untuk marketnya rally itu juga melakukan manipulasi. Jadi manipulasi tersebut tentu saja akan menguntungkan bagi mereka yang sudah melakukan akumulasi di awal. Gitu. Kalau kita lihat secara record untuk movement dari Mudeng ini positif di bulan April dan Mei kemarin atau Mei saat ini, dan juga masih untuk bulan Juni dan Juli masih menunggu ya secara historical seperti apa. Tapi overall sih udah mulai terjadi indikasi pergerakan yang membaik. Mari kita coba cek untuk pergerakan harga. Kalau kita perhatikan, Mudeng ini sebenarnya sudah achieve target profit. Ada di dua hari terakhir video analisa pagi saya membahas sekilas tentang Mudeng, dan waktu itu memang pola inverse head and shoulders-nya sudah terkonfirmasi dan akhirnya udah achieve ya target di kisaran 0,12 dolar. Ya, jadi nggak perlu FOMO lagi sih untuk Mudeng, bahkan teman-teman udah harus mempersiapkan untuk profit taking jangka pendek. Mungkin Mudeng akan membutuhkan beberapa waktu untuk akumulasi kembali. Ya, sebelumnya dia harus koreksi dulu. Biasanya seperti itu. Secara movement, memang ada transaksi yang cukup besar di tanggal 9 Mei kemarin. Itu membuat rally ya, Mudeng lumayan, teman-teman, sampai 80-an% kalau nggak salah. Dan itu menguntungkan banyak teman-teman juga yang mungkin sudah sempat beli kemarin. Itu. Dan jika kita perhatikan di time frame daily, movement yang terjadi pada Mudeng ini memang didukung oleh smart money yang aktif. Seperti itu. Jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu momentum yang baik. Mungkin Mudeng akan membutuhkan koreksi-koreksi dulu ya, before akhirnya mungkin bisa melakukan fase rally berikutnya.
Jika kita perhatikan dari area level support yang berpotensi, kita pakai Fibonacci retracement, ada Fibo 61,8 di area 0,1 dolar. Jadi di area tersebut boleh dipantau sebagai next support untuk si Mudeng. Nah, dilihat juga dari posisi smart money oke, volume perdagangan juga cenderung oke. Itu ya, jadi nggak nyangka banget koin ini bisa naik ngepam langsung tinggi ya, padahal di beberapa minggu sebelumnya itu movementnya kan terus mengalami penurunan, tapi ternyata smart money yang masuk sudah sejak April dan baru melakukan movement yang besar-besaran di bulan Mei ini gitu. Jadi ya itu kongres buat yang udah masuk, yang belum masuk tunggu koreksi aja. Jadi paling gitu aja deh buat pembahasan Veracity, Nero, dan juga Mudeng. Kita nggak terlalu banyak ulik, karena apa? Karena di fase seperti sekarang ini masih kemungkinan ya banyak altcoin yang harus koreksi dulu sebelum akhirnya next rally. Tapi overall ini udah mulai mengindikasikan tren jangka menengah yang cenderung pulih atau positif. Jadi gitu aja buat update teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kita ada komunitas diskusi di Telegram buat kalian yang mungkin pengen join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.